wabarakatuh. Halo sahabat kuliner, kembali lagi di podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang 1445 Hijriah. Saya Siska Apriani, moderator yang memandu podcast hari ini. Tentu saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Masya Allah, yaitu Ibu Dr. Ria Agustina LCMA. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Sehat Mbak Siska, sehat ya? Masya Allah, Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu, berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu adab dalam hutang piutang. Nah, kita sama-sama tahu kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang mempunyai kebutuhannya masing-masing. Nah, ada yang bisa memenuhi kebutuhannya, ada juga yang tidak bisa. Untuk yang tidak bisa, salah satu cara agar bisa terpenuhinya yaitu dengan cara berhutang. Kalau menurut pandangan Islam sendiri itu bagaimana sih Bu adab hutang piutang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliner yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan lagi buat bincang-bincang ya di kuliner Ramadan, luar biasa, tapi temanya ini cukup krusial ya, cukup sensitif. Benar-benar. Masalah tentang hutang. Jadi Mas Siska, kalau kita merujuk kembali flashback ke dalam ayat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah yang ayatnya terpanjang itu tentang ayat hutang itu. Jadi sedemikian rupa Allah SWT sudah mengatur bagaimana adab dalam berhutang. Di antaranya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Jadi ketika kalian berhutang, maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Faktubuh, kata Allah. Catat, dicatatkan. Tentu Allah ketika memerintahkan untuk mencatatkan itu sudah melihat apa maksudnya, apa hikmahnya, apa sih sebenarnya rahasia dibalik disuruh catat nih kalau hutang. Pertama, kita manusia tuh suka lupa. Betul. Dua, suka pura-pura lupa dan lain sebagainya. Jadi memang pentingnya untuk dicatat tuh agar nanti kita punya ada batasannya, ada ketentuannya, hutang kita seberapa yang harus dicatatkan tuh, berapa nominalnya, kapan dibayarnya, seperti apa nanti pengembaliannya dan lain sebagainya, sehingga semuanya clear. Karena apa? Karena kita lihat ya fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, bahkan kadang gara-gara hutang bukannya kita, utang tuh kan akad yang untuk membantu ya tadi ya, karena ada sebagian yang kekurangan, kemudian ada sebagian yang membantu dengan memberikan hutangan. Nah, akadnya berarti kan ta'awun, tolong menolong, tapi justru fenomena yang ada di tengah kita, orang yang berhutang dan memberi hutang malah silaturahminya jadi renggang, bahkan terputus gitu. Karena apa? Kadang malah memantik keributan, perkelahian, perselisihan, sehingga malah justru jadinya negatif, bukannya positif, bukan maslahat, malah jadinya mudarat. Sehingga memang Islam itu mengatur sedemikian rupa agar hutang piutang itu harus betul-betul diperhatikan baik-baik. Jadi selain tadi ayat Al-Quran yang harus dicatat, juga ada yang namanya ketika kita berhutang. Mungkin kalau kita bicara tentang orang yang memberi hutang, Allah sudah banyak ya mengajari bagaimana kalau memberi hutang itu sebaiknya memberikan keringanan. Kalau nggak mampu bayar bulan ini, kasih waktu 1 bulan lagi, nggak mampu 1 bulan lagi sampai dia mampu. Kalau memang betul-betul tidak mampu, maka sebaiknya justru diampuni, dibebaskan dari hutang. Itu adabnya, adab dalam Islam bagi mereka yang memberi hutang. Tapi kita nih yang berhutang juga harus tahu diri. Kita juga harus memperhatikan tadi, selain kita sama-sama mencatat, kita juga harus memperhatikan bahwa kita jangan sampai ada niat untuk tidak mau bayar hutang. Jadi kita berhutang tapi niatnya sudah nggak mau bayar hutang. Banyak ya. Nah, orang yang seperti ini apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujma'an la yuwafihi iyyahu lakiyallahu yaumal qiyamah sariqan. Jadi barang siapa di antara kalian berhutang kemudian udah niat untuk nggak mau bayar hutang, maka ketika hati-hati kata Allah, karena nanti kata Rasulullah hati-hati, karena nanti saat kamu dibangkitkan dan bertemu dengan Allah, kamu posisinya seperti seorang pencuri. Kenapa? Karena dia saat mengambil uang orang sudah nggak ada yang mau bayar. Betul, maka Rasulullah mengatakan maka dia tak ubahnya sebagai seorang pencuri. Kemudian yang ketiga, kita juga harus punya rasa takut ketika kita berhutang. Itu kita harus ada rasa takut, jangan sampai nanti kalau berhutang itu kita santai-santai, biasa aja nanti pasti bisa bayar. Sebaiknya tidak begitu, justru kita harus merasa takut, nauzubillah nanti jadi tidak bisa bayar. Sehingga kita berhutang itu memang betul-betul hanya seperlunya saja, nggak kemudian berhutang yang untuk
hal-hal yang konsumtif yang itu di luar kebutuhan pokok. Dan kemudian lagi merasa tenang-tenang saja, ngerasa nggak kayak orang biasa aja, nggak ngerasa nggak punya hutang gitu. Padahal hati-hati kata Rasulullah, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi dinar au dirham, barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang walaupun cuma 1 dinar atau 1 dirham, kalau dalam rupiah walaupun cuma 1.000 bahasanya gitu ya. Kadang kan kita santai aja nih sama teman, minjem gitu, bayarin dulu dong gitu, nanti aku bayar gitu. Kita ngerasa itu santai. Meskipun cuma 1.000, kudia min hasanati laisa sama dinar wala dirham, karena nanti di akhirat dinar dan dirham atau rupiah itu udah nggak dipakai lagi kan. Maka apa yang harus kita bayarkan, untuk apa yang imbalan apa yang harus kita bayarkan? Imbalannya adalah apa? Hasanati, kebaikan kita, pahala kita. Pahala lah sudah nggak banyak, kemudian harus bayarkan hutang pula, ganti hutang, maka semakin habislah kebaikan kita. Maka jangan sampai kita nauzubillah ketika di akhirat justru bingung pas mau dihisap ternyata nggak ada lagi kebaikannya karena habis buat bayar hutang. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang kelima, ketika berhutang itu jangan sampai kita sengaja menunda-nunda. Kenapa? Kalau kita menunda-nunda untuk bayar hutang padahal kita sudah mampu, itu sama saja dengan kezoliman. Apa zolim? Nauzubillah min zalik ya. Kenapa? Misalkan nih, saya berhutang sama Mbak Siska, misalkan 100.000. Padahal Mbak Siska tadi mau beli buku, mau bayar macam-macam. Nah, gara-gara saya nunda-nunda, beli buku jadi terhambat, bayar yang lainnya jadi terhambat. Padahal tadi buku untuk bikin tugas kampus, akhirnya apa efeknya? Skripsi nggak jadi-jadi karena tadi uangnya masih dipinjam sama temannya yang menunda-nunda untuk memulangkan. Maka dia terkena dosa zolim. Bayangkan ya, jadi tadi sudah jadi pencuri, zolim, nauzubillahi min zalik ya. Kemudian pahalanya pun habis, nauzubillahi min zalik ya, nauzubillahi min zalik. Insyaallah kita terhindar dari orang itu. Dan masih banyak ya, masih banyak sebenarnya adab-adab lainnya ketika kita berhutang itu. Sebaiknya kata Rasulullah, khairukum man ahsanukum qadaan ya, sebaik-baik dari kalian ketika kalian berhutang nih, jangan sampai kita tuh bayar hutang, ya udah hutang 100 bayarin 100. Kalau bisa ya sebaiknya dikembalikan dengan sebaik-baik kembalian. Ini saya bayar hutang ya Siska, nanti saya bawa apa nih misalnya, sesuatu yang itu mungkin bisa menyenangkan hati orang yang memberi hutang, sehingga ketika dia dikembalikan 100.000 kemudian dibawain cake misalnya, dibawain kue atau ditambahin misalnya 20.000 gitu, dia akhirnya mikir besok-besok saya dia nggak jerah, besok-besok saya nggak apa-apa lah kalau dihutangin lagi, karena dia jadinya nggak jerah. Kalau sekarang orang kalau dihutangi sekali karena bayarnya begitu, akhirnya apa? Jerah yang menghutangi, nggak mau lagi dia gitu. Dan sayang sekali ya, akad yang sebaik itu, akad yang ta'awun tolong menolong sampai jadi tidak sesuai dengan maksudnya gara-gara oknum-oknum yang tadi. Kita sebagai orang yang berhutang tidak melakukan adab-adab dalam berhutang. Oke nih Bu, tadi kan udah dibahas nih kalau menunda-nunda untuk membayar hutang itu sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan. Tapi kalau misal itu sudah terkesan dilakukan oleh yang berhutang, itu bagaimana Bu cara berkomunikasi atau menagih nih kepada pihak yang berhutang, tapi secara sopan agar mereka tidak merasa bahwa apa yang dilakukan oleh si yang pemberi hutang ini jahat gitu Bu. Oke. Jadi gini ya, tadi ketika kita dikatakan tadi orang yang tidak membayar hutang, nanti di akhirat tuh jadi pencuri. Kita kalau membiarkan orang yang berhutang itu sama aja kayak membiarkan orang jadi pencuri, itu satu. Kemudian kita membiarkan orang yang menunda-nunda bayar hutang, sama aja kita membiarkan dia berbuat zolim, gitu ya. Dua. Sebenarnya jadi akhirnya apa? Tapi pada kenyataannya, termasuk saya ya mungkin ya, kalau dibilang saya termasuk orang yang ketika ada yang berhutang saya agak segan gitu, ya nggak sih? Yang memberi hutang tuh lebih takut untuk menagih gitu. Tapi pada dasarnya adalah sudah kewajiban, karena ketika kita nauzubillah nanti salah satu di antara kita misalkan meninggal, kita nggak pernah tahu ya ajal itu mana saja, maka kita memang termasuk andil ya menginvestasi kezoliman dalam diri seorang pemberi hutang. Jadi mungkin bisa jadi memang orang yang berhutang lupa betulan. Maka tadi penting kita catat, kemudian kita ingatkan baik-baik. Kita tanyakan kapan dia beneran mampu. Kalau memang jawabannya bisa meyakinkan kita bahwa betul-betul dia tidak mampu untuk membayar, ya ada yang terbaik tadi. Lebih baik kita ikhlaskan.
karena itulah akhlak seorang muslim yang memberi hutang. Jadi bukan cuma orang yang berhutang tadi harus akhlaknya baik dalam berhutang, orang yang memberikan hutang juga harus berakhlak baik sehingga tidak ada yang tersinggung. Dan jangan sampai gara-gara kita nagih hutang dengan cara yang kasar akhirnya apa, silaturahmi tadi terputus, gitu. Jangan sampai nauzubillah seperti itu. Jadi ya kalau bicara tentang hutang pihutang, karena tadi adabnya orang yang memberi hutang itu tidak boleh ya, tidak boleh ada kesepakatan. Kalau tadi kan kita orang yang berhutang, dia boleh memberikan lebih, tapi dengan syarat tidak ada kesepakatan atau syarat yang diberikan oleh orang yang memberi hutang. Berarti orang yang memberi hutang selain tadi nagihnya harus baik-baik, berkatanya baik-baik, nggak boleh juga mengancam. Mengancam misalnya kalau nggak bayar saya tambah ya, itu dia nanti akan terkena hukum riba kayak gitu. Jadi memang akhlak yang terbaik bagi seorang yang memberi hutang itu adalah sampaikan saja. Kadang kita ya kalau memang kita merasa mampu, ketika kita ya sudah nggak apa-apa, kalau misalkan nggak sanggup bayar semuanya, misalkan boleh kita kasih keringanan, kita beri beberapa opsi cicilan dulu gitu, betul, kita beri beberapa opsi, mau diperpanjang waktunya atau mau dicicil dan lain sebagainya, sehingga tidak mengurangi keakraban dan silaturahmi di antara kedua belah pihak. Itu sih. Oke, Ibu, pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan jika orang yang berhutang itu tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu? Tadi ya, memang ada di dalam Al-Quran tuh tadi kalau untuk orang berhutang kan harus kita semaksimal mungkin untuk tepat waktu dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang memberi hutang, akhlaknya adalah tadi fa'aisiruhunna. Maka mudahkanlah mereka, berikanlah mereka tenggang waktu. Kemudian kalau tenggang waktunya sudah habis, mereka masih belum mampu, berikan kembali tenggang waktu. Kalau memang tidak mampu sampai di akhir, maka silahkan untuk diikhlaskan saja, diberikan sebagai bentuk hadiah. Dan tenang ya, jangan khawatir orang yang memberi hutang, karena ketika kita misalnya memberi hutang sampai jatah waktunya sebulan, dalam 1 bulan dia tidak mampu membayar, kita memberi dia waktu, maka setiap hari waktu tambahan yang kita berikan itu berganjar pahala buat kita sebagai sebuah sedekah. Jadi kita layaknya seperti orang yang bersedekah setiap hari saat kita memberi kelonggaran tambahan waktu bagi orang untuk melunasi hutangnya gitu. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu Islam luar biasa. Iya. Oke, Ibu. Pertanyaan terakhir, Ibu, untuk podcast kita hari ini. Apakah ada larangan yang harus dihindari dalam berhutang ataupun menagih hutang menurut pandangan Islam itu sendiri? Oh, pasti. Kalau tadi kita bicara tentang khairukum man ahsanukum qadaan, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang ketika dia berhutang dan dia mengembalikan dengan sebaik-baik pengembalian. Maksudnya kalau bahasa Palembangnya becaro gitu kali ya. Saya dia hutang 100, kita balikin 150, kita balikin 120. Tapi tadi tanda kutipnya dengan cara tidak ada perjanjian, tidak ada syarat, tidak ada kesepakatan sebelum terjadinya hutang piutang tersebut. Kenapa harus ada konsekuensi ini? Karena kalau ketika ada persyaratan dulu, maka dia masuk di bab riba. Kenapa riba itu dilarang? Karena itu mendatangkan mudarat. Contoh kita ambil, saya tadi berhutang dengan Siska 100.000, kita sepakati, kesepakatan kita Siska nanti ketika saya mulangin, saya akan balikan dengan uang 150.000. Ada 50.000 yang saya janjikan, yang ini dalam Islam fix namanya riba. Tapi apa konsekuensinya? Kenapa sih Bu nggak boleh? Tuh sama aja dengan yang tadi khairukum man ahsanukum qadaan, juga kan memberi lebih. Perbedaannya, konsekuensinya apa? Apa sih impactnya yang membedakan antara case A dan case B? Case A tadi dia disepakati balikin 150.000, case B tadi nggak ada kesepakatan, tapi si pemberi orang yang berhutang saja yang memang inisiatif untuk menambahkan gitu. Sama-sama 150.000. Sama, di ujung akhirnya si pemberi hutang menerima 150.000, si orang yang berhutang juga membayar 150.000. Tapi yang membedakan adalah ketika disepakati, misalkan nih dalam 1 bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 April, Ibu berhutang sama Siska tanggal 1 April, kemudian tanggal 30 wajib dikembalikan. Saat tanggal 30 Ibu kembalikan, tadi udah disepakatin 150.000 harus baliknya. Dari hutang 100 harus menambah 50.000. Ketika 30 April Siska bilang, Ibu yang berhutang sama Siska ya, Ibu bilang, ya Allah Siska nggak ada uang, saya cuma ada 120. Boleh nggak Siska menuntut Ibu 30-nya lagi?
Boleh, Ibu. Boleh, karena sudah iya, sepakati disepakati. di awal. Konsekuensinya jadi berat, ada tuntutan, kewajiban dan lain sebagainya. Sementara buat ibu itu berat. Jangankan gitu nambahin 50, 30 lagi. 20 aja Iya, sudah berat bener. sekali gitu. Berbeda dengan cash back. Kalau cash back ini kan ada tidak janji, kalau nanti tanggal 30 ternyata dia cuma punya 120, dia kan nggak menjanjikan Iya, tidak 150. menjanjikan. Maka Siska nggak berhak nanti menuntut Iya. ibu yang 30-nya lagi. Karena ibu tidak menyepakati dan tidak menyepakatinya di awal, Iya, sehingga itu betul-betul menjadi sebuah keikhlasan, kebaikan yang diberikan oleh orang yang merasa dibantu tadi, sehingga nanti akad ini betul-betul maksudnya, betul-betul tujuannya tuh tercapai untuk tolong menolong, bantu membantu, sehingga Islam tuh merasa bahwa ketika kita berpegang pada syariat hukum Islam itu betul-betul merasa aman, kita tuh betul-betul merasa nyaman, gak ada tuntutan, nggak ada tadi perkelahian, nggak ada permusuhan dan lain sebagainya. Kalau sampai akad yang dibuat itu justru malah jadi permusuhan, berarti dia bukan mengikuti koridor Islam karena tidak sudah melenceng berarti dari koridor Islam dan melenceng dari maksud yang diinginkan oleh Islam. Maslahatnya sudah tidak dapat lagi itu. Wow, Masya Allah. Sesederhana itu ya? Iya. Tapi sangat-sangat banyak mendapatkan ilmu Ibu dari podcast kali ini. Baiklah, sahabat kuliner. Jangan remehkan soal hutang piutang. Jika memiliki hutang dan sudah punya dan sudah punya kemampuan untuk melunasinya, maka jangan ditunda-tunda. Baiklah, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ria Agustina yang telah memberikan banyak sekali ilmu untuk kita dan sahabat kuliner mengenai adab dalam hutang piutang. Saya Siska Apriani selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih juga kepada para sahabat kuliner yang sudah menonton video ini dan saksikan terus video-video selanjutnya. Saya Siska bersama Ibu Ria Agustina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.